Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya, dan insya Allah kita sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman Amin. semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita juga bertepatan ya memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan momentum ini kita bisa lebih mencintai lagi, lebih merindui lagi pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, cinta juga perlu pembuktian ya, perlu bukti gitu, tidak hanya sampai di lisan saja. Dan bukti kita cinta kepada Nabi adalah mengikutinya, menirunya, dan menaatinya. Apa yang beliau ucapkan, beliau perintahkan gitu ya, dan beliau contohkan, kita mencoba menirunya. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru atau mencontoh dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, karena beliau juga menyampaikan bahwasanya kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, masuk kepada tema yang akan kita bahas mengenai apa nih? Hari ini akan kita ceritakan nanti. Nah, begitu. Apa sih maksudnya? Nanti bisa sama teman-teman dibahas. Ada Kang Mahdi. Wah, Kapten Mahdi, ngeri boy. Oh ya, malam ini ada Kapten Mahdi dan Kita buatlah barikade buat buatlah ya jersey ya. Siap, boleh. Official Kapten merch Mahdi. ya. official ini Siap. barikade buatlah nanti kita setiap podcast pakai kaos kayak gini. Siap. Sponsor boleh ya yang mau sponsorin. Ada Abdurrahman Hanif, brand ambassador Nike Nike dan dan Adidas. Jadi harus Adidas. harus damai ya. Kita harus Harus damai. damai. Ya, Harus ya, damai. ya, ya. Jangan ada Akan perselisihan. ini ya mendamaikan dua kubu Cuman gitu. ini dua-duanya KW ya. Adit Dewan Singkong 3 dan Ya, juga terima Cepri. kasih karena sudah hadir begitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kita akan membahas. Wah, Kang Fajar juga X. X. Ini dari founder SpaceX atau X Oh, yang Twitter sekarang jadi X. Elon, Elon. Kang Fajar, selamat bergabung. Nah, ada Kang Fajar, kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Kemarin kita undangan dan pulangnya mampir ke rumahnya Well, Kang well. Fajar. Dijamu masih gitu. Banyak lah, banyak makanan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nggak bosan nanti main lagi ke sana. Jadi dijamunya lebih mantap lagi. Gampang lah. Gampang. Gampang. Siap. Dan mudah-mudahan teman-teman kenapa ini? Jar, Mang Ajar. Ang record oke boleh lah Wah, jadi dua. Nggak apa. Nah, oh sorry ya teman-teman kepotong. Sampai mana tadi ya? Lupa saya. Oh, semoga teman-teman sehat, pada sehat semua. Nah, kita juga bakal ngebahas nih satu bahasan yang menarik nih. Itu hari ini akan kita ceritakan nanti. Nah, ini diambil dari apa ya? Judul film ya. Judul film yang seriesnya nanti kita cerita tentang hari ini, dan kemudian yang kedua kan hari ini akan kita ceritakan nanti. Nah, banyak yang berpikiran bahwa kehidupan dunia kalau sudah berakhir, berakhir saja gitu. Tidak ada kehidupan lagi di akhirat. Sedangkan kalau di Islam kan keyakinan bahwa
di akhirat juga akan ada kehidupan selanjutnya begitu. Nah, nanti coba dibahas juga bahwa apa-apa yang kita lakukan di dunia nanti akan ditampilkan begitu ya. Nah, dan juga ya berarti kelakuan kita di dunia akan ditampilkan begitu ya. Keburukan-keburukannya, terus barangkali ada amal kebaikan juga ditampilkan. Nah, itu apa yang kita lakukan hari ini diceritakan lagi nanti. Nah, nyambung ke situ sebelum masuk lebih jauh, kita kan apa ya, di kehidupan kita banyak bertemu orang, berinteraksi dengan banyak manusia begitu, dan kadang-kadang menjadi apa, ada yang menjadi teman dan sebagainya, ada yang menjadi sahabat. Nah, kita akan membahas juga mengenai pertemanan atau persahabatan. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apa itu arti teman begitu. Dari Kang Fajar dulu lah. Kang Fajar. Kok nge-freeze? Enggak ya? Siapa nih? Lancar tuh, Aman? lancar. Aman. Apa? Iya. Percobaan aja deh. Aman. Lanjut Mas ngelain. Kalau suara saya aman nggak? Aman. Pindah Aman. aja nanti Kang Fajar sekalian ini namanya memperbaiki device-nya ke Kapten Mahdi. Gimana Kang Mahdi, arti teman itu apa gitu? Apa? Tadi Oh, arti teman, antum kayaknya barusan cukur ya. Waduh. Well. Well, boleh. Apa itu arti ya, teman? arti teman. Apa ya? Teman, aduh. Selama ini saya gak punya teman, jadi tidak bisa merasakan Wah, arti teman yang sebenarnya. teman hidup itu mah, teman hidup. Teman hidup. Belum bisa merasakan arti teman yang sesungguhnya ya, karena tidak punya teman. Aduh. Teman itu sesosok sosok makhluk hidup mungkin ya, tidak harus manusia ya. Kucing juga bisa jadi teman mungkin ya, binatang gitu yang selalu yang selalu menemani, bukan menemani, terkadang punya teman tidak bisa selalu menemani itu ya. Jadi artinya yang cocok apa dong ya? Emang teman harus selalu menemani? Enggak juga kan kayaknya? Iya, jadi enggak juga ya. Jadi salah berarti Bebas. kalimatnya. Ya udah, apa arti teman berarti menurut Kang Mahdi? Berarti arti teman yang selalu menemani gitu atau gimana? Kan teman. Enggak kan, enggak selalu menemani ya. Itu gimana? Gitu. Pinjam dulu 100. Nah, itu teman. 100 biar silaturahmi tidak terputus. Nah, itu teman. Itu baru teman. Ya. Pinjam dulu 100 itu arti teman ya. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya sih teman itu adalah bagi saya ya, arti teman itu adalah sesosok yang selalu hadir, ketika saya sedang membutuhkan. Nah, itu teman. Wah, berat ya. Berarti kalau ya? mau jadi teman Kang Mahdi mah harus hadir terus. Kalau yang tidak selalu hadir di saya itu bukan teman, itu musuh berarti. Begitu ya deh Kang Mahdi. Nah, Kang Fajar gimana, sinyalnya udah bagus? Dia masih ngelag ya? Aman. Lanjut, Kang Fajar, apa arti teman, Kang? Teman itu adalah hubungan dua orang individu. Nah,
hubungannya itu harusnya itu mutualisme. Itu baru mutualisme. namanya teman. Oh, Saling saling menguntungkan lah. Itu bukan Oh, parasitisme, itu bukan. saling Hubungan menguntungkan. antara dua manusia lah gitu. Oh, Berarti kita tuh harus saling memberikan manfaat, berarti teman tuh menurut Iya, Kang Fajar memberikan ya. manfaat. Iya, Jangan menjadi hubungan yang parasitisme gitu ya. iya gitu. Wah, Misalkan ini saya terus-terusan minjem ke Kang Liles nggak bayar, itu baru parasitisme. Pinjam waduh, duit jangan-jangan sekaligus. beneran nih. Jangan. Oke, begitu ya kan. Nah, kalau dari Kang Hanif biar lengkap nih apa arti teman. Teman. teman ngobrol. teman, teman ngobrol. Kita kembalikan saja Hmm. kepada Kemendikbud ya. BI Enggak, gimana tidak ini? suara.com. Oh, enggak, ini lebih resmi, itu swasta. Jadi Coba sebenarnya gimana nih? teman tuh katanya bisa disebut kawan, sahabat, dan lain-lain mungkin. Yang itu mungkin Yang lain. eh, level level pertemanannya beda tuh. Entah mungkin biasanya kan sampai CS gitu ya, sampai CS. dulur, bahkan jadi tiba-tiba jadi dulur sih, padahal Oh, tidak iya. sedarah itu ya. Nah, itu yang membedakan level pertemanannya. Cuman di sini disebutin ya bahwa teman itu orang yang sudah lama dikenal dan saling berhubungan dalam hal tertentu. Jadi di sini ukurannya udah lama kenal dan ada hal tertentunya juga, misalnya dalam teman main, teman belajar, teman kerja, teman Hmm, kuliah, teman ya. organisasi, Hidup, teman hidup. teman hidup, gitu. Iya, iya, iya. Kalau di KBBI itulah kata Oh, sisanya udah dijelasin semua lah tadi. begitu ya. Mungkin untuk dasar itu. Orang yang udah lama kenal dan ada hal mungkin yang mereka kerjakan gitu ya. Teman Hmm. skripsian dan gitu. Jadi kalau skripsiannya Iya. udah beres, jadi udah nggak jadi teman, nggak tahu itu gimana. Berarti, kita bakal membahas lebih dalam lagi. Kan teman tuh mungkin ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah, apakah ada teman yang baik dan teman yang buruk begitu? Dan kriterianya itu seperti apa, Kang Fajar? Teman baik atau buruk tuh seperti apa? Ada tidak dan seperti apa? Gitu. Enggak. Ini di sini contohnya. Nah, Mana nih, teman yang baik mana, teman yang buruk mana, wo? wah, Untuk buruk nih. teman yang baik ya balik lagi kan. Harusnya kan teman kan saling mendukung. Saling Hmm, mendukung dari mana kita juga bisa membantu teman kita juga membantu kita saat kita butuh gitu. ya. Dan kalau teman yang buruk ya itu teman karena ada maksudnya, misalkan kita berteman dengan orang yang pintar gitu, atau orang yang kaya dengan maksud kita untuk menikmati hartanya aja, tapi ketika dia susah atau menerima musibah, misalkan yang kaya jadi miskin, kita tinggalkan, itu namanya teman yang buruk. Jadi ada maunya lah. Saya cukup lah. Barangkali teman-teman lebih ahli dan lebih suhu lah, lebih sepuh. Sepuh, ajarin sepuh. Cukup, Nah, cukup. sepuh masuk ke sepuh. Sepuh kok kameranya nggak ada nih sepuh. Ya udah ke Kang Ahnif dulu. Baik dan Kabur nih. buruk itu ada tidak dan seperti apa kriterianya mungkin. Kalau ada referensi, mangga silahkan. Ada, oh ya jelas ada kalau ada mah ya. Cuman eh, secara dasar mah tadi udah dijelasin Kang Kang X sebenarnya tadi di awal. Kaitannya ada apakah mutualisme atau parasitisme, nah itu mungkin dasarnya. Cuman eh, apa ya? Kalau misalnya konteksnya muslim aja lah gitu, karena kita sebagai muslim gitu ya. Dan emang banyak muslim juga di Indonesia gitu. Jadi pada dasarnya eh kalau dilihat dalil ya biar lebih kredibel. Quran surat 49 ayat 10 gitu misalnya.
itu disebutkan tentang apa sih ini yang tersisa hanya ikatan persahabatan yang ketujuh yaitu persahabatan yang dilakukan karena Allah atau di Quran surat 43 ayat 67 kan ya. Jadi teman-teman akrab pada hari itu teh hari kiamat maksudnya menjadi musuh bagi yang lain gitu, kecuali persahabatan karena ketakwaan. Jadi eh, secara dasar mah apakah ada teman yang baik atau yang buruk tuh jelas ada kalau sebagai muslim itu karena kita meyakini bahwa hidup kita itu dua kali gitu. Dua kali sehingga secara definisi teman baik itu adalah yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, bukan nanti yang di akhirat itu saling jadi musuh lagi, saling menyalahkan satu sama lain saat dihakimi di hari kiamat dan menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka itu dalil dasar dari Al-Quran. Mungkin nanti ada dalil lain lah dari pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Jadi itu ya dari Kang Hanif bahwasanya teman yang baik adalah teman yang membawa kita menuju ke ketakwaan atau ketaatan kepada Allah SWT intinya. Masya Allah. Nah, Kapten Mahdi nih, boleh diperjelas lagi nih teman yang baik dan buruk itu ada tidak atau dan seperti apa? Wah, benar itu tuh. Saya sangat sepakat tadi apa yang disampaikan oleh X-Men ya dan juga siapa itu namanya Abdurrahman. Bahwa teman yang baik adalah teman yang bisa membawa dalam hal ketaatan. Nah, ini sangat mendalam sekali ya. Dan teman yang buruk ya paling sebaliknya gitu, yang menjerumuskan kita atau mengajak kita ke dalam hal kemaksiatan. Nah, itu kalau kriterianya atau tanda-tandanya mungkin teman-teman di luar sana juga pasti sudah tahu lah gitu, teman-teman yang membawa ketaatan itu seperti apa gitu. Ataupun sebaliknya. Belum. Namun yang menarik, boleh tapi yang menarik itu tadi yang disampaikan oleh Abdurrahman Hanif ya, bahwa teman akrab kan karib katanya di Al-Quran, bahwa teman-teman karib pada waktu itu saling bermusuhan kecuali mereka orang yang bertakwa. Artinya, nah ini nih di sini gitu, kita tuh barikade itu banyak kan membernya misalkan ya. Nah itu termasuk teman-teman Karim nih, teman-teman kita gitu. Dan ternyata kalau di akhirat nanti nih ketika dibunuh nih oleh X-Men misalkan ya, manusia-manusia apa tuh X-Men yang maksudnya nanti ketika kita mati gitu. Nah kita tuh sebenarnya saling bermusuhan gitu, saling menjerumuskan, saling salah menyalahkan gitu. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, itu sangat menarik. Jadi kalau misalkan di dunia ini kita itu harus benar-benar memastikan banyak nih teman kita tuh kan. Nah, yang harus dipastikan tuh nanti apakah di akhirat nanti teman-teman kita tuh salah satu teman yang akan menjerumuskan kita atau jadi saling membantu gitu di akhirat nanti. Nah itu yang harus benar-benar dipastikan di dunia ini. Gitulah mungkin. Siap. Ya begitu intinya, pada intinya bahwasanya teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan gitu ya. Wow. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kriterianya teman yang baik dan buruk. Sekarang nih, bagaimana nih caranya mencari teman yang baik? Kita kan harapannya pengen punya teman yang baik. Dan ya itu dulu mungkin. Kalau misal mau ditambahkan, mungkin pertanyaannya jadi gini. Bagaimana caranya kita mencari teman yang baik dan apakah masih boleh kita memiliki teman yang mungkin itu kurang baik bagi kita? Begitu. Boleh ke Tadanip, enggak? Waduh, Bagaimana caranya nih? bagaimana Apakah caranya? bertemu begitu saja atau ada ikhtiarnya begitu? Hmm, ya bagaimana caranya sebenarnya saya juga ini masih selalu mencari cara lah dalam mencari teman juga seiring dengan menjalani kehidupan. Cuman Hmm. eh,
hal dasarnya itu mungkin ada hadis dari Abu Hurairah gitu ya coba. Hmm, Jadi seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka ya. hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa berteman. Oh, Nah, kalau menurut saya eh, eh, kan manusia ini makhluk sosial gitu ya. Jadi ya, tidak ya mungkin betul. hidup sendirian lah gitu. Butuh berteman bahkan mungkin dengan yang tidak seagama sekalipun. Nah, cuman bagaimana cara mencari temannya yaitu karena tergantung agama teman dekatnya. Jadi saya rasa harus digarisbawahi bahwa eh, kualitas agama pun penting gitu dalam memilih teman. Mungkin yang dekat agamanya bisa jadikan kita teman yang sangat dekat biar ketularan gitu baiknya. Cuman Hmm, tadi yang disebutin juga sama Kang Kapten, saya Kang Kapten. Kang Kapten tadi disebutkan juga tentang teman karib. Karib itu kan asalnya korib, Koib. dekat gitu ya, teman dekat. Nah, sisanya ini gimana tinggal kita mengukur seberapa dekat itu. Misal kan dalam berteman juga tadi disebutin dalam berbagai hal juga macam-macam, ada yang di pekerjaan, di perkuliahan, di tongkrongan, Ya. di dunia game, dan lain-lain gitu ya. Eh, nah tinggal kita menakar mana yang harus sangat dekat, mana yang harus mungkin gak terlalu dekat, mana yang biasa aja itu sehingga pada akhirnya kalau kita berteman dengan orang yang lebih berkualitas, kita berharap bisa diwarnai gitu. Tapi ketika kita berteman dengan mungkin yang kualitas katakanlah kualitasnya kurang baik dalam agama atau apa gitu ya, kita yang mewarnai gitu. Jadi Hmm, salah satu caranya adalah bisa mengukur prioritas skala kedekatan dalam berteman tersebut karena ya berteman mah gak bisa dihindari dalam bidang apapun gitu lah. Sementara di dunia ini orang-orang tuh warna-warni gitu. ya. Ya, jadi kurang lebih itulah. Oke. Nah, itu ya. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Makanya dalam mencari teman juga perlu menakar tadi Kang Hanif ya, menakar bagaimana eh, sikap atau perilaku teman kita apakah bisa membawa kita kepada kebaikan atau tidak. Kalau misal dirasa itu menujunya ke kurang baik, kita mewarnai agar pertemanan itu menjadi sebuah kebaikan gitu. Nah, kalau dari Kapten Mahdi gimana Kapten? Apa tadi pertanyaan? Teman yang iya apa bagaimana mencari teman Aing mah. yang baik begitu. Lupa. Ya ini gabung barikade. Eh, well, Aduh. itu salah satu caranya ikhtiar ya. Insya Allah gitu teman-teman kalau gabung di barikade, nah, Emang iya ya? Emang iya ya? aduh, ya buktikan sendiri lah ya kalau penasaran. Yang berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang baik kan intinya. Jadi kalau kita mau seseorang teman hidup gitu kan, yang baik ya carilah di masjid kan, masa cari di Oh, klub kan, ya. iya kan cari di klub gitu kan. Hmm, Atau kalau mau juga yang bisa teman yang baik, misalkan di dunia pengen teman yang apa tuh ahli dengan bela diri ya gabunglah gitu masuk di komunitas bela diri gitu taekwondo. Insya Allah kita akan mendapatkan teman yang ahli dalam bela diri gitu kan. Jadi salah satu ikhtiarnya adalah dengan mencari komunitas-komunitas atau lingkungan yang menurut kita atau apa yang ingin kita targetkan di lingkungan tersebut gitu. Nah, insya hmm, Allah berarti kita akan mendapatkan teman yang baik. Dan di ya. sekarang ini kan, lahnya gimana ya ngejelasinnya. Sekarang deh kan zaman mental-mental apa nih? Kita Mental teh health, mental mental health. illness, Kita termasuk Gen Z gak sih? Gen Z. Boy. Gen Z teh kan eh,
termasuk apa tuh namanya tuh, banyak dengan sosial media kan. Nah, ini nih yang jadi repot itu. Terkadang menjadi salah satu, ada dampak negatifnya juga dengan adanya komunikasi sosial media yang digunakan tidak dengan seperlunya. Jadi banyak teman-teman juga yang gabung sana sini, ternyata ya tidak bisa memfilter gitu. Teman-teman yang benar-benar gitu baik atau buruk kan, kita nggak tahu gitu di dalam hal chat, nah kan. Terkadang terpana gitu dengan type ganteng atau type cantik gitu. Ketik ganteng, ketik cantik kan ada tuh apa Emang tuh ada ya? istilah-istilahnya, bener gak? Dari Itu ketikan kan. ya bisa ganteng ya? Kamu tahu gak ketikan ganteng itu gimana gitu kan? Wah, Berarti karena wajah tidak ganteng, minimal ketikan ganteng gitu. ya minimal ketikan ganteng kan. Nah, terkadang Oh, dengan ketikannya saja gitu kita tuh alah ini kayaknya wah gitu kan di dalam sosial media itu tanpa kita tahu gitu. Nah, ini banyak banget. harus salah satu yang harus kita hindarilah dengan baik kan gitu. Udah cukup lah. Nah, tadi gimana? Memfilternya gimana? Lanjutan. Memfilternya, Hmm. nah itu tuh gimana ya? Membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah, itu sih yang harus di apa ya? Ya, tipe-tipe seseorang mungkin berbeda-beda ya. Bahkan di tiap negara atau apa tuh di setiap daerah, etnis dan lain sebagainya. Terkadang di sosial media itu berbeda-beda gitu. Nah, ada pun yang saya ketahui gitu, minimal kalau orang-orang Jepang tuh banyak tidak banyak emoticon gitu. Atau sebaliknya ya. Sebaliknya gitu. Nyambung deh. Lanjut. Gak nyambung ah. Oh, nyambung. Gitulah. Jadi cara membedakannya ya seharusnya kita tuh benar-benar ketemu sih, harus ketemu lah minimal video call gitu kan. Nah, di Omet TV kan banyak yang dimulai dari Omet TV menjadi ke real life geningan kan. Oh, maksudnya gitu. Pantesan. Ya, lanjut. Berarti ini mah ketemunya di sosmed, begitu ya? Iya maksudnya gitu. Oh, lanjut. Ketemunya di sosmed ya berarti kita harus ya diusahakanlah ketemu gitulah, wajahnya tertampak jelas, terpampang nyata gitu kan. Nah, jangan Hmm. eh, ya lah, karena terkadang kalau nggak ketemu gitu dengan muka dan sebagainya ya kita kadang baper gitu kan dengan Oh, yang type type ganteng. ganteng tadi. Type ganteng Oh. tadi gitu kan. Iya, Aduh, iya, iya. Lanjut. itulah. Oh, iya. Oh, begini. Jadi yang saya tanggap nih ya, ini pertemanan ini kan kita zaman sosmed nih, kayaknya banyak Mm-mm. banget orang-orang yang kenal di sosmed, tapi Nah, nggak iya. tahu latar belakangnya dan sebagainya. Makanya perlu adanya komunikasi lebih jauh gitu ya dengan video Heeh. call, atau lebih bagus itu ketemu begitu ketika punya teman di sosmed. Heeh. Jangan Terkadang sampai saya juga ada nih notifikasi kan IG, bla 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 starting following you. Wah, ini siapa gitu kan? Starting oh, following you gitu kan. kayaknya ini pengalaman pribadi curhat ini mah ya. Mm-mm. Iya ya. Misalkan saya follow tuh kan, misalkan ini nih nggak tahu nih, saya follow aja deh, follow misalkan deh. Udah di follow kan, udah saling follow, tapi kan dia ada tuh konten, misalkan dia ada konten apa, nge-share apa dan sebagainya. Apakah saya juga kadang-kadang mempertanyakan gitu, apakah ini termasuk nanti ada tanggung jawab nggak sih gitu di akhirat nanti gitu, bahwa saya tuh juga memfollow dia gitu, mengikuti dia, otomatis menjadi teman sosial medianya dia lah gitu. Nah, berarti kan apakah ada tanggung jawab gitu atau enggak? Nah, kalau bisa ya udah tanya aja ini siapa ya gitu kan.
Oke, ini Oh, ini ya. Oke, ketemu misalkan. Eder, gitu. Nah, itulah oh, oke, oke, oke. Itu tadi dari perspektif kalau kita berteman di di sosial sosial media media. Nah, dengan iya. orang yang tidak diketahui. Jadi jangan sampai berteman dengan anonim, meren ya sebutannya anonim Nah, atau iya sih. dia harus yang real. Real. Nah, ke Kang Fajar nih. Kang Fajar gimana? Mencari teman yang baik, bagaimana caranya? Mangga Kang. Oh, sang filosofi ya. Oh, sebentar, mic-nya tolong dinyalain dulu. Seperti biasa, saudara-saudara. Seperti biasa. Lanjut. Nah, untuk yang pertama sih, pertama kita kan lebih ke tempat. Karena kan ketemu sama orang tuh tergantung tempatnya kita di mana. Bagian besar ruangnya lah istilahnya. Kalau Mm, kita tatap-tatapan. Kalau kita mm. ketemunya di masjid ya berarti kan orang-orang yang di masjid gitu, rata Oh iya, sering iya. ketemu di masjid. Berarti orang yang sering sholat jamaah. Mm, mm, Juga kita juga kan teman-teman kampus berarti kan satu kuliah gitu. mm, Dan juga kalau di tempat-tempat yang jelek misalkan ketemu di klub atau apa ya tergantung kita ya nyari temannya di mana gitu, tongkrongannya di mm. mana gitu. Kedua kalau di media sosial sih ya bisa dilihat aja sih kan. Sepandai-pandainya orang menutupin kelakuan aslinya pasti ketahuan juga sih. Oh Pasti gitu ya. ya itu kalau ya sosial media. Yang penting yang jelas sih ya tentu juga ada track recordnya lah kalau sosial media kecuali emang benar-benar ngerjain atau apa gitu. Tapi lebih baik sih daripada teman sosial media masih mending langsung lah teman. Mm, mm, mm. Kadang Ya. soalnya kan sekarang ini masih banyak apa salahnya tuh ya. Nggak semuanya yang di sosial media baik itu dan tapi aslinya itu baik gitu. Kadang-kadang beda lah Mm, sikapnya. ya, ya, Kadang ya. beda. Misalkan di sosial media pada berkata-kata aslinya mangga gitu orang depresi atau gimana gitu. Bahasa Mm. banyak banyak manipulasi lah kalau sekarang. Oh, oke, oke. Siap. Dan Nah, ada itu juga ya yang tadi. kelihatan bahagia, tiba-tiba gantung diri kan banyak. Gitu. Astagfirullah, ya Allah. Mudah-mudahan jawabannya Iya, gitu. dia lebih selektif lah. Dan dari Hmm, teman itu ya dilihat dari lebih banyak kebaikannya lah. Kalau lebih banyak keburukannya untuk menjerumuskan kita ke hal-hal buruk yang lebih baik ya tinggalkan. Lebih selektif aja. Karena kan beberapa manusia juga semakin dewasa, semakin bertambah umur kita, circle pertemanan itu akan semakin kecil gitu. Karena kita ya. juga merasa di mana ada beberapa orang yang eh, kurang berguna lah gitu, istilahnya bukan kurang berguna ya, lebih mengajak ke hal-hal yang gak berguna gitu. Ya. Jadi kan semakin dewasa, pikiran kita semakin terbuka kan, berarti ya lama-lama kan ditinggalkan sehingga kita menyisakan teman-teman yang benar-benar ya bersupport kita lah gitu. Oh, oke, Saling oke. support lah kan ya Siap, kembali siap. lagi sih ke hubungan antara mutualisme dan pasitisme Hmm, dan sebagai umat Islam juga kita kan itu untuk sesama manusia itu saling mengingatkan dalam hmm. kebaikan. Oke, siap. Nah, tadi ya Kang Fajar menyampaikan bahwa kalau mencari teman begitu harus dilihat juga tempatnya gitu. Kita ketemu di mana, misal di masjid, oh berarti ini minimal dia suka sholat Iya, berjamaah gitu. Itu secara berjamaah. kriteria. Kayaknya Iya, zaman sekarang mah kriteria itu ya walaupun harusnya menjadi standar, jadi kayak kelihatan ini banget ya sulit banget begitu. Harusnya mah ya begitu gitu seorang muslim di masjid dan sebagainya begitu ya. Kemudian kalau di sosmed tadi menyangkut masalah ke track record. Mungkin dia postingannya apa, terus pernah ngapain aja, nah begitu. Tapi lebih baik memang ketemu langsung gitu. Tadi Kang Fajar menyampaikan begitu ya. Nah, terkait ini Kang Fajar nih, saya tertarik sama masalah mutualisme.
pertemanan apakah harus harus saling memberikan apa ya? Ya tadi hal yang menguntungkan atau benefit. Jadi kalau misalkan saya berteman sama Kang Fajar misal, apakah saya harus misal saya memberikan apa ya sebutannya? Misalkan materi misal memberikan materi, apakah dari Kang Fajar juga harus memberikan materi atau gimana? Yang disebut mutualisme itu seperti apa begitu? Saya ingin lebih jelas. Ya bukan materi juga sih. Ya intinya kan balik lagi ke konsep amal ya. Kalau kita nggak punya materi ya minimal ya kita support gitu. Jangan Hmm. misalkan kita itu nemenin dia pada saat enaknya doang gitu. Pada saat dia jatuh kan Oh. kita nggak temenin, kita tinggalin gitu. Seperti Hmm. itu. Misalkan nggak, kalau nggak punya harta ya kita dukung, kita support, yang minimal dari teman Hmm. curhat atau gimana gitu kita kasih Hmm. solusi atau masukan gitu. Hmm. Kan ada beberapa orang juga kan kadang-kadang pada saat kita senang dia deketin, gitu, saat kita punya uang atau apa, dan saat kita Hmm. susah tiba-tiba hilang gitu. Ketika kita udah Hmm. senang lagi datang lagi kan ada gitu. Hmm. Ya walaupun bukan materi juga ya minimal support atau apa gitu. Oh, oke oke. Jadi ini berarti Maksud teman-teman mutualisme. mutualisme yang disampaikan tadi tidak hanya sebatas materi, tapi hal-hal lain yang memberikan manfaat bisa jadi support dan sebagainya begitu. Bukan hanya sebatas materi saja. Begitu ya Kang Fajar ya? Oke, Iya. clear berarti ya. Nah, nih selanjutnya biar lebih dalam lagi, adakah teman sejati dan teman sejati itu seperti apa? Kang Hanif, teman sejati itu kayak gimana? Ku mencari-cari, kalau nasyid ya ada lagunya tuh. Iya, Teman yang sejati buat lagunya menemani. Lanjut. lagunya Brother, Brother kalau nggak salah itu. Teman sejati. Coba Boleh, saya. Ustaz, mangga. Iya iya, kalau apa ya kata kuncinya berarti sejati gitu ya. Sejati Ya, itu berarti apa ya? Sejati itu abadi gitu atau abadi. murni atau berhakikat atau apalah gitu banyak gitu ya. Eh ya apa ya? Mungkin ini berkebalikannya dari teman toksik gitu, teman yang merugikan sama yang tadi sama Kang Oh. Kang X dijelaskan lah gitu ya. Eh Hmm. ya di berbagai bidang juga gitu lagi bertemannya. Misal kalau misalnya dalam berteman dalam berkehidupan gitu. Teman yang sejati itu kalau ketika ada yang stres dia saling memotivasi gitu ya. Mental illness-nya Gen Z, generasi sandwich gitu ya, misal kita harus saling support gitu misalnya. Ketika ada yang depresi eh, akan pada jiwa yang bersedih kalau kata Gria Indrawati yaitu salah satu definisi teman sejati itu dalam berbagai bidang lah gitu. Ketika dalam perkuliahan saling mengajarkan ilmu satu sama lain dalam organisasi dalam apa gitu. Cuman kalau tadi kata moderator kan kalau dipikir-pikir lagu itu banyak tentang pertemanan juga gitu. Tadi kan Brother teman sejati, eh band Padi juga kan yang soundtracknya Upin Ipin kan sahabat untuk selamanya gitu kalau nggak salah tuh kan. Nah, Jadi Sahabat. nah itu dia salah. Lanjut, lanjut. banyak lah lagu. Cuman eh kalau saya sih mungkin ingat lagunya BCL yang Cinta Sejati itu. Nah, ini saya rasa Wah. ini definisi sejati yang bisa diambil gitu ya. Soalnya kan di lirik itu ada yang terima kasih pada Maha Cinta telah menyatukan kita saat kau tak lagi di sisiku, ku tunggu kau di keabadian. Nah, itu lirik sejatinya tuh sangat menggambarkan sejati lah gitu bahwa sebenarnya makna sejati itu dalam hal cinta aja berterima kasih kepada yang Maha Cinta ketika berpisah pun dipertemukan di keabadian gitu. Saya rasa itu bisa dianalogikan ke teman Hmm. bahwa Allah yang sudah mempersatukan kita dan pertemanan itu yang sejati bukan hanya di dunia karena kan dunia kan tidak abadi gitu ya. Yang dimana kehidupan abadi itu kehidupan setelah dunia. Maka lagi-lagi menurut saya makna paling dalam dari sejati itu yaitu yang di lagu tadi lah gitu. Mungkin gitu ya menurut saya kalau dianalogikan. Ya itulah. Ya, ya.
teman sejati begitu. Tadi penjelasannya sangat lengkap begitu ya. Boleh Kang Kapten. Teman sejati itu seperti apa? Waduh, sejati itu apa ya? Sekayu jati. Sejati. Sejati itu Apa ya? sebenar-benarnya begitu atau Oh, apa ya? Ya, teman sejati. teman-teman sebenar-benarnya ya. Iya, iya. Ya seperti kalian ini, walah. Jadi Pak. Real. Nanti kita Sweet cerita banget. teman-teman Ya. pengalaman teman-teman yang menjengkelkan apa gitu. Oh, benar, Aduh. Boleh. Coba. Jadi teman sejati itu menurut saya adalah ada nggak ya, itu kan pertanyaannya. Intinya Ya, ada mungkin ya, ini menurut saya, pendapat saya. Terkadang kita tuh bisa mengecewakan gitu ya. Kita satu sama lain Betul. bisa saling mengecewakan gitu. Dan pasti gitu, mungkin pasti akan mengecewakan. Bukannya kita itu pastinya bukannya ingin mengecewakan gitu. Bukannya ingin mengecewakan teman kita gitu. Tapi terkadang kita ini yang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi kesimpulannya ya jangan, ya mungkin ya satu-satunya teman sejati yang tidak bisa mengecewakan ya bukan teman kita gitu kan, karena teman kita yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita pasti akan mengecewakan. Begitupun kita sendiri gitu, tidak bisa mengandalkan diri sendiri juga gitu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti teman sejati itu ya yang bisa, yang maha mampu. Berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Astagfirullah, termasuk Anda teman kayak. menyamakan Allah dengan teman. Enggak ya. Nah, Kapten. maknanya bukan itu ya. Maknanya bukan itu, teman-teman. Kapten kami. Jadi tapi kalau misalkan kita itu kan sempurna ya, berarti maksud saya itu arti sejati di sana itu sempurna, berarti teman-teman yang benar-benar sungguh ada gitu, yang bisa yang selalu bisa diandalkan kan, berarti gitu. Nah sebenarnya tidak ada sih pastinya, karena ketidakmampuan kita gitu. Tapi ada pun yang benar-benar teman tuh, yaitu mungkin yang sering disebut-sebut di konten-konten kreator, mungkin juga ada ya teman sejati itu, ketika datang bisa membantu ketika kita itu susah. Itu teman sejati tuh, itu tuh. Ketika kita sedang susah, mereka itu juga ada gitu membantu kita. Nah itu minimal lah, itu mereka peduli kepada kita, berarti itu teman yang ikhlas gitu, mencintai kita tuh benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada di dalam hadis ternyata ya teman-teman, bahwa apa ya kisahnya itu, saya nggak tahu ya nama sahabatnya, nggak tahu, saya lupa, nggak tahu, memang nggak disebutkan gitu dalam hadis ini tuh, bahwa ada satu kawannya yang saling tiba-tiba dia tuh pengen pergi aja gitu, pengen mengunjungi ke teman tersebut itu, ke teman itu. Lalu ditanya, kamu kenapa pengen ke rumah temen dia gitu? Apakah ada sesuatu hal bisnis misalnya? Atau ada yang mau diobrolkan gitu? Atau ada yang mau didiskusikan atau apa gitu? Jawaban si temennya itu nggak ada gitu. Saya pengen menemui dia itu bukan karena ada bisnis, bukan karena ada yang pengen diobrolkan, bukan karena ada pengen didiskusikan, bukan gitu. Ya pengen datang aja gitu. Nggak tahu, pengen datang bahwa untuk membuktikan bahwa dia tuh benar-benar kangen, mungkin pengen ketemu langsung gitu. Yang benar-benar niat tuh hanya untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tuh langsung gitu disandingkan ya
karena dia mencintai temennya karena Allah gitu, dia salah satu termasuk orang yang bisa masuk surga lah gitu. Nah itu tuh jika kita punya teman yang benar-benar mencintai kita tuh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Itu termasuk teman sejati juga tuh. Ya itu ya. Adalah Teman kisahnya hadis itu kalau saya coba mungkin searching aja deh teman-teman. Kisah sahabat gitu yang saling mencintai satu sama lain. Sahabat Noah. Nah, sahabat Noah. Kan ya ada juga kan sejati adalah salah satu hadis yang lain kan apa tuh namanya? Tidak ada naungan yang akan naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Salah satunya kan apa nih? Ukhuwah ya atau apa sih? Apa? Atau Orang yang apa? berteman karena Allah kalau nggak salah, lupa saya. Nah, itu kan ada itu. Itu salah Tujuh, satunya. tujuh yang golongan mencintai ya. karena Allah. Ya, itu. 7 golongan gitu. Luar Ya biasa begitu. ya gitu. Kita jika punya teman yang mencintai kita, saya mencintai X. Saya mencintai X. Allah karena Allah. X. Zaman sekarang mah ya itu sebetulnya itu bagian dari ajaran Nabi. Cuman ketika diungkapkan mungkin jadi aneh karena ya muncul penyuka sesama jenis dan sebagainya Oh, begitu. gitu ya. Padahal kan kita tuh beda levelnya begitu. Itu mah kita mah karena Allah, itu mah karena nafsu begitu ya. Karena setan gitu. Nah, oke. Saya coba ke Kang Fajar. Oh, mungkin saya simpan dulu dari Kang Madi bahwasanya intinya teman sejati itu teman yang saling mencintai karena Allah, tapi bukan karena apa, karena Allah. Karena dia muslim, karena dia saudara, itu teman sejati saya, dan itu karena Allah, dan itu perintah Allah gitu, menyayangi saudaranya. Nah, kalau Kang Fajar nih, Kang Fajar, teman sejati itu kayak gimana Kang Fajar? Yang bisa meminjamkan uang 100.000, wah. Wah, Kurang, kalau 200 sempurna kali ya. kurang 100.000. Sejati. Kurang sejati Pinjam dulu 100 ya. gitu. Lanjut Kang Fajar. Mana sejati? Mana ya, orang sejati? Masing-masing orang kan beda ya. Tapi intinya tuh ya balik lagi konsep mutualisme itu. Saling membantu, terus saling mengingatkan kalau teman sejati itu pasti. Terus ya itu ya itu misalkan saling mendukung gitu sama sama lain, saling mengingatkan, terus mengajak pada kebaikan gitu. Ketika kita berbuat buruk terlalu melenceng, diingatkan. Saya mendukung Kang Fajar untuk segera Masalah. menjadi manajer. Amin. Area manajer Amin, amin. Jawa Barat. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Pilih amin, amin. Ya, bisa. Kita Iya, aminkan. Kang Fajar, sorry. Ini hampir sama sih. Itulah istilah. Oke, Saling siap. mendukung masih saling mengingatkan lah intinya kalau semuanya dan bisa Nah, kalau sama-sama menuju surganya Allah. betul. Kalau Kang Fajar butuh dukungan apa nih? Woi. Dukungan teman hidup, nanti Kang Madi nyariin gitu. Maksudnya. Anjay. Atau kapan dulu atau yang lebih tuh. Siap. Siap. Diri sendiri aja belum dapat, kata Kang Madi ya. Oke, lanjut. Kita harus ngelis member-member kita yang lagi butuh apa, sedang mau support apa gitu. List aja. Oh, boleh sih nanti ya di grup ya. Biar kita tahu sebetulnya ada problem apa sih. Boleh sih itu, ide yang bagus. Oke, lanjut. Tapi dianonimkan. Nah, lanjut ke pertanyaan teman sejati. Tapi coba kita bahas dulu ya yang masalah teman sejati. Menarik sih ini. Tadi disampaikan juga kata Kapten Mahdi ya, bahwasanya teman tuh bisa jadi khilaf, bisa jadi salah, dan dalam berinteraksi kadang-kadang kita bisa membuat kesal kepada teman kita atau sebaliknya begitu.
Nah, Jelas. makanya mungkin kalau sandarannya ke Allah, jadi kalaupun sesekali kita buat kesel, itu teman saya, jadi bisa balik lagi. Tapi mungkin kalau kita renungkan, kita akan meninggal begitu ya, akan meninggalkan dunia ini. Di kuburan nanti kita kan pasti sendiri dan tidak ada teman sama itu sekali gitu, sepi. bentar itu si X tangannya nah berem gitu Habis panas-panasan. Nah, Jadi ini yang membuli di SD itu tuh ini yang menyiksa deh nih. Oh iya, kita pernah bahas itu tentang bullying ya. Iya itu. Wah, kacau tuh. Bukan cewek bos. sudah ngomong naon ya tuh ngomong naon Tuh tadi pun jar mic-na jar kamera. Nah, tadi ketika kita di kuburan tidak ada teman siapapun, jadi kita sendiri, dan yang menemani kita adalah katanya amal ibadah kita. Jadi itu salah satu teman kita. Jadi amalan-amalan kebaikan akan datang nih. Jadi oh ini siapa? Oh ini saya waktu di dunia kamu melakukan ini. Oh itu. Jadi teman kita nanti di kuburan itu. Jadi untuk saya pribadi dan teman-teman, mari kita perbanyak amal ibadah kita, amal kebaikan, biar nanti itu menjadi teman kita ketika kita di alam barzah. Nah, lanjut. Nah, teman yang seperti apa nih yang bisa memberi syafaat? Tadi sudah sempat disinggung juga, yang bisa memberikan syafaat kepada temannya. Boleh, Kapten. Teman yang seperti apa? teman yang soleh Benar sih, udah terjawab sebetulnya teman yang soleh. yang jelas teman yang bukan apa ya teman yang julid ya bukan teman yang julid bukan ya bukan teman yang enggak yang selalu membicarakan kita di belakang gitu kan bukan teman yang apalagi yang akan memberikan syafaat apalagi aduh Tapi perjalanan kita kemarin seru banget ya waktu ke Majalengka ya. Saya sih ngerasanya seru. Banyak plot twist sebenarnya itu. Bukan teman yang selalu jadi tumbal, teman yang selalu ditumbalkan gitu. Kang Fajar kayaknya suka ditumbalkan ya waktu dulu ya. Kayak pahalanya tapi banyak, keren tuh kalau digituin terus. Amin. Tuh yang ditumbalkan tuh. Tapi terkadang ada ya kayak gitu teh. Bukan teman yang selalu ngebully gitu kan. Oh iya. Ya kebalikannya lah dari teman-teman itu. Balik teman-teman yang soleh gitu intinya yang selalu ingat sih yang mendoakan kita. Itu kan teman sejati itu adalah bukan hahaha atau membuat kita senang pada saat kita ketemu kan. Itu mah wajar gitu kalau kita ketemu saling menyapa baik tolong dan sebagainya itu wajar lah. Tapi teman yang sesungguhnya adalah ketika selalu terus menyebut nama kita gitu ketika kita tidak berpapasan. Nah itu yang sulit lah. Kita belum lah dari pribadi saya sendiri juga ya terkadang sangat sulit sekali gitu untuk terus istiqomah misalkan yang mendoakan teman-teman kita yang selalu ada gitu. Terkadang ya hanya
ya hanya seingatnya saja gitu. Misalkan teman kita sedang sakit ya baru mendoakan gitu gitu doa paling. Nah, teman yang selalu mendoakan ya, insya Allah itu bisa menjadi syafaat kelak di akhirat nanti menjadi syafaat itu kan salah satunya. Banyak lah pasti nanti akan dilengkapi lah oleh Nike dan apa sih Adidas checklist dan tiga dan Adidas dan daun Adidas. singkong tiga ya dan juga oleh X nanti ditambahkan. Oke, nah ini gimana Kang Nike? Gimana teman seperti apa yang bisa memberi syafaat ketika di akhirat kelak? Ya, ya. Ini pertanyaan paling berat sebenarnya. Ini udah benar-benar klimaks gitu ya. Klimaks dari apa yang kita bahas. Kalau diperhatikan syafaat ketika di akhirat, syafaat itu kan pertolongan berarti ya. Karena di akhirat teman itu akan menjadi saksi antara satu sama lain. Walaupun utamanya tentu yang harus kita dapatkan sebagai umat muslim adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di sisi lain teman juga akan yaitu apakah teman itu menarik kita ke surga atau ke neraka itu. Cuman salah satu contoh contoh beratnya gitu ya. Bisa kita kan masih di dunia gitu ya. Sementara teman itu macam-macam gitu. Kadang kalau saya sih mungkin teman-teman juga merasakan lah di berbagai circle-nya gitu. Kadang ketika jangankan hal-hal yang sifatnya sunnah luar biasa gitu, entah itu kajian, entah itu tahajud atau apa, bahkan sebenarnya di tiap circle itu untuk sholat fardu aja kalau saya gitu ya susah sebenarnya gitu. Dalam circle apapun umumnya gitu ya. Kadang di satu perkumpulan tuh eh, mau ngajak sholat gak enak, ujung-ujungnya sholat sendiri gitu. Padahal sempat bukan sempat sering kepikiran gitu ketika bukan saya merasa paling bener ya, cuman ini mah suka terlintas itu. Misal kalau misalnya lagi ngumpul lagi apa gitu, sholat weh sendirian gitu. Kadang kepikiran gitu. Jadi takut, gitu. Apakah nanti orang itu akan ketarik karena mereka gak sholat atau karena orangnya gak bener dalam mengingatkan buat sholat. Hmm. Jadi dilema gitu. Jadi dilema sebenarnya. Dan ini teh di berbagai circle ayah weh gitu yang gini mah gitu ya. Dan ya itu kadang dipikir-pikir ternyata pertemanan itu juga ujian gitu ternyata. Ujian yang Benar sih. Mungkin yang hmm, dimaksud ayat tadi surat Az-Zukhruf itu salah satunya ini. nyambung Teman-teman tuh. karib kita saling bermusuhan gitu pada hari itu gitu. Kecuali Nah orang-orang itu. yang bertakwa gitu. Mungkin ya jadi bisa juga ya. Benar juga tadi ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang kurang baik misalkan ya. Nah, ketika di akhirat nanti ya kan berenang ngarobrol gitu kan. Makanya judulnya apa nanti kita cerita tentang hari itu apa sih? Hari ini akan kita Itu. ceritakan nanti. Oh Ya, iya, nah dibalik berarti nunggu. hari ini tuh di hari itu hari ini tuh di hari itu kita saling bercerita dan saling tuduh menuduh kan. Lu udah bener tuh diajak Gus iya gitu ya Allah Nah orang tuh itu. diajak Heeh, katanya. heeh. Oh bener oke sih. Nah makanya Jadi, kecuali kan ada kecualinya kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, nah, tapi kalau kita mm, kumpul dengan orang yang bertakwa kan baru Bebarengan. gitu ini. Boleh ya, lanjut ya. tadi kepotong. Mm. Ya itu bener, sangat Bener. nyambung sama dalil awal sebenarnya. Jadi Ya, ya. kadang terlintas itu kepikiran gitu. Eh kumahanya gitu nanti di akhirat sieun aya keeng bahasa Sunda mah keeng berarti Bener, hari bener. buang gitu. Aya keeng sebenarnya gitu. Kan harapannya mun misalnya ya circle misalnya naon main bola itu salat adem nyantai gitu ya. Bahkan sekelas konser bisa gitu nya konser tapi sarolatnya enjoy gitu hati kayak gitu karena iya bahasana masih dalam hal nu fardu gitu ya karena yang kita pelajari kan sesuatu yang fardu atau wajib hukumannya dosa gitu. Dan didukung dengan hadis-hadis yang lain gitu misalkan ketika orang yang susah sholat subuh sama isya munafik gitu atau orang yang gak sholat asar apa gitu misalnya gitu ya kan itu teh ngeri sebenarnya gitu dalam hal sholat mah contoh gitu dan itu
yang saya dan kita rasain mungkin ya, jadi curhat ini mungkin ya itu ya kasus yang paling umum, hal yang paling dasar itu. Cuman ya maka itu kesimpulannya berteman juga berarti ujian, berarti untuk akhirat nanti. Mungkin kalau sejauh ini sih yang kebayang sama saya mah ada 3 hal yang bisa dilakuin lah gitu untuk mengantisipasi itu, dan pasti berat sih. Pertama, ya mungkin kitanya yang kurang belajar mungkin ya, karena eh, apa ya, harus diikhtiarkan we gitu semaksimal mungkin lah gitu biar teman-teman kita teh minimal gitu, minimal dalam hal yang fardu mah bisa gitu, bisa ya sholat lah misalnya, bisa join lah gitu ya. Ya mau sholatnya masih gimana gitu, penting sholat lah gitu. Ini kan fatal gitu. Yang pertama ya kita harus belajar gimana cara mewarnai dengan baik lah itu. Terus yang kedua mungkin kalau dalam pikiran saya sekarang kayaknya kita teh gak boleh malu lah gitu dalam melakukan hal-hal yang memang seharusnya kewajiban kita gitu. Misal ketika nongkrong gitu terus ada terus sholat gitu. Ketika misal kita dikatakan ah malu lah gitu karena bukan masalah soleh dan soleh mah harus gitu gitu. Hmm. Jadi ya itulah gitu. Eh, kita harus pede dengan identitas Muslim Hmm. itulah gitu, sehingga Hmm. toh juga kelamaan ketika hidayah sampai mah teman-teman kita juga insya Allah keajak lah gitu, sadar bahwa eh, apa ya, jadi soleh teh harus gitu, sholatnya harus apa harus, jadi jangan malu lah gitu, entah itu di dunia maya di dunia nyata, pede we gitu. eh ketiga ketiga atau keempat nih, ketiga dulu lah, ada empat sebenarnya. Mungkin kalau yang ketiga, dalam circle pertemanan kita mungkin sama kayak yang tadi Kang X atau Kang Fajar sebutin, jadi harus ada mutualisme lah gitu, harus ada khairun nasaan fauhum linnas, agar ada respect lah gitu dari mereka teh gitu. Bisa eh, ya gitu, bisa nantinya bahkan misal Kang moderator di Andiles gitu, misal ada di tongkrongan gitu, sehingga nanti tuh akan ada obrolan, aduh ada Andiles karena kuat tuh sholat. Nah, bisa sampai level itu kan bagus, itu luar biasa itu. Karena apa? Karena ada dampak yang kita beri ke circle pertemanan gitu, sehingga muncul respect dari mereka gitu. Itu misal lah gitu ya. Contoh itu. Atau misal ketika main futsal gitu, kita bisa diandalkan, oh berarti respect dari mereka juga akan timbal balik kok gitu. Jadi Hmm. harus harus mutualisme tadi kata Kang X yang udah disebutin. Terus yang keempat, paling ini saya kepikiran lagi itu bahwa eh, ini saya dapat dari kelas pranikah sebenarnya. Kita tuh harus tahu eh, mana yang harus didahulukan, baik dulu apakah benar dulu. Nah, ternyata jawabannya itu kita harus baik dulu ternyata. Sehingga ketika kita baik kepada mereka, peluang untuk diterimanya kebenaran tuh lebih tinggi lah gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya konsep konsep suami kepada keluarga sebenarnya gitu ya. Cuman ini bisa diterapin di dunia pertemanan juga sebenarnya. Konsepnya mirip. Ya itulah Oke. intinya. Ini ujian buat kita intinya. Thank you. Insya Allah ya. Ini udah cocok jadi pemimpin nih, minimal pemimpin rumah tangga. Tadi ada 4 poin yang disampaikan. Amin. Satu, amin. Amin. Satu, belajar mewarnai pertemanan. Kemudian juga Mewarnai, waduh, menggambar dan mewarnai ya. jangan Well, malu well. menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Minimal sholat ya, kalau misal dalam pertemanan kita ketika kumpul-kumpul adzan sholat gitu. Jadi yang ketiga bakal menimbulkan tadi respect dari teman-teman kita ketika udah tahu karakternya demikian. Kalau misal melakukan hal-hal buruk tuh jadi rasanya nggak enak begitu. Kalau ada misal Kang Hanif gitu, wah ada Kang Hanif jadi jangan gitu. Nah kemudian yang keempat masalah prioritas antara baik dan benar. Kita dalam pertemanan tuh baik dulu. Ketika sudah baik kepada mereka, maka kebenaran akan lebih mudah diterima begitu. Mantap banget. Boleh Kang Fajar? Oh ini satu lagi, lupa satu lagi nih. Boleh satu lagi. Satu lagi, orang jadi inget ya. Jadi apa? Ini kalau kata ini Ustadz Hanan Atakila misalnya, kita tuh kan Ustadz Hanaki secara penampilan kan gaul aja gitu, Ya, flanel, eh,
Ya. Kupluk. Kupluk. Jadi kalau kata Ustadz Felix mah, jadi kan sempat ada masa gitu Ustadz Hanan Atak itu dihujat gitu, dihujat. Ini masa Ustadz kayak gini gitu. Ini apalah gitu ya. Banyak yang ngehujat. Tapi ternyata kan sekarang kelihatan gitu marketnya anak-anak muda Hmm. banyak banget gitu. Bahkan salah satu media dakwah yang itu kan Sip Media teh gitu. Jadi jadi kata Ustadz Felix mah sebagai orang yang mewarnai gitu, sebagai orang pendakwah juga gak boleh kaku juga gitu. Selama gaul tapi tidak melanggar syariat mah ya gak apa-apa. Contohnya kan sekarang Ustadz Hanan benar-benar besar dan sukses lah gitu. Ya jadi ya itulah jangan kaku lah gitu. Itu lagi. Ya lanjut. Ya berarti menyamakan frekuensi dengan kaumnya atau dengan jamaahnya gitu. Itu. Ya. Nah, kalau Kang Fajar gimana Kang Fajar? Teman seperti apa yang bisa memberi syafaat? Yang jelas mah berarti teman yang soleh sih, yang jelas Soleh. yang Gimana tuh soleh yang spesifik? mengajak pada gimana Ya spesifiknya gimana teman soleh tuh? Boleh. spesifiknya berarti kan baru. teman yang selalu mengingatkan dan mengajak pada kebaikan, Hmm. mengajak ibadah, Hmm. terus mengingatkan kalau kita berbuat buruk, Hmm. seperti itu dan kita lakukan yang baik, rajin ibadah, seperti itu. Ya kita Ya. juga sebagai teman juga harus saling mengingatkan juga, gitu. Teman kita mengingatkan, kita yang enggak, gitu. Masa bodoh. Itu juga harus menghasilkan timbal balik, itu Kang Hanif lah. Harus bisa diandalkan karena semua manusia kan gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya lah istilahnya. Jadi kita Ya, bisa ya. saling melengkapi dan itu juga berlaku di teman hidup juga sih. Untuk teman Aduh. Well, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Gitu. Siap. Insya Allah ya. Kang Fajar sudah siap. Sepertinya Kang Madi duluan ya. Bos. OTW. Nah, masuk ke berikutnya ya, teman-teman. Kang Madi, mati. Sok. Ya. Ya, Ya, seperti awal-awal yang kita bahas tadi, bahwa kehidupan kita hari ini akan kita ceritakan nanti di akhirat. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Nah, mudah-mudahan cerita nanti yang akan kita ceritakan adalah cerita kebahagiaan. Dan kebahagiaan tertinggi kan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih kita mengisi hari ini agar cerita kita nanti cerita yang indah? Boleh Kang Fajar? Mic-nya di open dulu. Tiba-tiba off terus ya. Bisa berapa kali ya? Teman yang baik, teman yang mengingatkan. Iya, banyak mengingatkan. Susah jadi host. Mengingatkan. Ini kayaknya kebanyakan. Banyak kan ya. Pertama yang hal paling utama kan berbuat ibadah yang banyak, terus kita menjauhi hal-hal yang dilarang. Simpel sih, melakukan hal yang disuruh oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Gitu. Simpel Agar banget kita ya indah Kang. hidup. Ya cukup itu. Cukup itu Simpel sebetulnya. sebenarnya. Simpel. Cuman susah Dan dijalani. kadang-kadang hal-hal yang keburukan itu sebenarnya lebih susah tapi dilakukan sama kita gitu. Bersama kebaikan. Ya, itu juga nggak terlepas dari godaan setan juga sama nafsu kita ini. Godaan setan yang terkutuk gitu lah istilahnya. Karena kan setan udah berjanji untuk menyesatkan umat manusia, ya, anak cucu Adam lah, untuk membawa mereka sebanyak-banyaknya ke neraka. Jadi kadang-kadang untuk berbuat baik itu sebenarnya itu gampang gitu. Tapi ada aja gitu. Saya perasaan males, perasaan apa gitu. Jadi suka ditunda-tunda dan akhirnya lupa gitu. Sedangkan kalau berbuat buruk mah susah-susah juga dilakuin gitu. Oh iya. Istilahnya seperti itu. Saya pernah mendengar juga nih
yang hampir sama kayak Kang Fajar. Jalan menuju ke neraka mahal, tapi dilalui dengan ini gitu ya, dengan pengorbanan gitu. Misal ke konser mahal-mahal dibeli begitu. Nah, kalau ada kajian males walaupun gratis gitu. Misal Padahal itu gratis kan. Mm-mm. Nah, betul. Boleh lanjut Kang. Kang Fajar, boleh. Ada lagi? Cukup sih. Intinya itulah. Kalau ingin bahagia di sana, menjauhi semua larangannya dan melakukan apa yang diperintahkan. Wah, benar sekali sih Yang itu. diperintahkan Itu Allah dan Nabi-Nya lah. tepat sekali ya. Itu sepakat banget saya sama Kang Fajar. Ya, tapi memang Eh, kalau pelaksanaannya manusia, lumayan menantang ya. ya pelaksananya memang begitu ya. Makanya taat tuh sulit untuk sendiri gitu. Makanya harus bareng-bareng biar ada pengingat. Kalau dari Tadahnit gimana? Biar cerita hari Waduh, ini berat. cerita yang indah. Buset. Hmm. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Ini tuh pelesetan dari film sebenarnya teman-teman ya. Hmm. Yang nanti kita cerita Hari ini tentang hari ini. Cuman dibalik sebenarnya, tapi sama aja sebenarnya kan. hari atuh Film yang keduanya itu. Eh, siap, ini siap. yang akan kita ceritakan nanti itu ya Saya ini belum hari pernah ini. lihat filmnya sih ya kayak apa. Siap-siap Kang. Amin ya Allah. Oh ya, ini Ya, lagi ya. benar tuh. Ya. Yang apa yang akan kita ceritakan nanti itu ya ini hari Ah, ini iya. ini kita. Wah, ya nggak kebayang ya. Ya Allah, gimana Iya. aduh. Amin, 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 Iya. amin. Boleh Tan, lanjut Tan. Ada di bab 2 kayaknya ini nanti. Di bab 2 lah kira-kira. Ya itu, saya nggak tahu film aslinya. Jadi konteksnya kan kalau di film saya nggak tahu nanti itu apa maksudnya gitu. Apakah setelah sukses, apakah dewasa, Hmm, apakah di hari ya, tua atau apa? Cuman kita nggak tahu. Cuman lagi-lagi makna nanti yang sejati itu kan nanti di surganya gitu. Karena kita seorang Muslim dan apa yang kita obrolkan juga teman secara sejati gitu, secara menyeluruh. Cuman yang pasti yang namanya cerita itu, yang mana cerita itu kalau cerita buatan manusia gitu, misalkan ada ujiannya, ada plot twistnya, ada apa ya kejutannya gitu, ya, ya, dan kita sedang menjadi aktornya gitu. Tinggal sekarang kita memilih mau jadi aktor kayak apa gitu, dan apakah mau antagonis, protagonis, atau mau aktor figuran gitu yang dibayarnya murah. Nah, cuman kan kalau misalnya mau surga bayarannya juga mahal gitu. Surga Hmm, yang penuh dengan kenikmatan eh, nggak bisa murah gitu, dibelinya nggak bisa murah. Toh hmm, segala nikmat ada, masa dibeli dengan sebagai aktor figuran gitu ya. Dan ya itu yang sedang kita tulis hari ini, dan luar biasanya sebagai muslim gitu ya. Dalam menjalani cerita itu kita udah banyak udah punya banyak clue lah gitu. Kan Quran sama Sunnah itu sebagai panduan muslim panduan. kurang apa gitu dalam memberi clue gitu. Eh, 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 tentang manusia sebelum lahir diceritakan, tentang manusia saat anak-anak remaja dewasa dikasih tahu clue-nya. Bahkan hari kiamat nanti keadaannya bakal kayak gimana pun dikasih tahu juga gitu. Ya, Ya cuman balik lagi gitu kan. Eh, menjalankan clue itu gak akan mudah gitu ya, karena hadiahnya ketika buku ini di end tamat gitu ya, hadiahnya surga. Eh, terlebih setan juga gak akan tinggal diam gitu ya sebagai aktor antagonis gitu ya. Kita sebagai aktor protagonis juga berat ya. Ya itulah namanya juga cerita. Jadi ya lagi-lagi semangat dalam mengukir cerita. Well, ya. Well, untuk mendapatkan hadiah yang mahal perlu menempuh jalan yang terjal. Nah, jalan yang terjal ini ya kita taat kepada syariat begitu. Begitu ya, teman-teman. Kang Madi, hari ini betul. akan kita ceritakan nanti. Boleh Ya, dijelas. insya Yang Allah maksud ya tadi boleh. hari ini. Tayangan ini atau apa tadi? Hari ini akan kita ceritakan nanti di ini. Benar ini. Amin, amin. Benar ini. Diceritakan Jadi nanti nobar ya. begitu ya, pakai ini. Iya. Ya Allah, dulu teh si Hanif memakai daun singkong 3 gitu kan.
Ya meskipun terlambat gitu kan, tapi bla 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 gitu. Itu Mr. X itu yang selalu unmute-nya tuh ngomong tapi di unmute mulu. Tapi sekali keluar gitu Oh kata-katanya itu selalu ini mengingatkan kita Kata-kata kepada mutiara. Allah gitu. Iya. Oh ini nih, dengan dia yang selalu menjadi moderator yang di belakangnya selalu keris gitu kan. Keris itu ternyata selalu digunakan yang digunakan oleh apa ini. Nah, itu cerita-cerita hal seperti itulah ya, yang berarti kita harus membuat skenario ya, apa nih yang akan kita ceritakan nanti itu ya sesuatu hal yang benar-benar penuh perjuangan kan. Sebuah cerita itu kan sebuah film ya, atau cerita yang menjadi cerita yang paling dinikmati itu jikalau ada apa tuh namanya permasalahan ya atau klimaks bukan apa itu Konflik, nah intrik. konflik yang luar biasa gitu kan. Wah ini ya kita harus mencari-cari konflik sebenarnya. Hmm. Nah, konflik yang seru, menegangkan dan juga misterius gitu kan itu menjadi suatu cerita yang paling dinikmati gitu. Untuk didengarkan gitu kan nanti. Contohnya ya cerita jalan-jalan eh, kepada teman gitu kan, tragedi jalan tol gitu kan, yang kocak apa ya, banyak kocak ya. tragedi di jalan tol yang apa itu namanya yang aduh salah Salah arah arah, kan, salah. lalu harus mundur berarti harus menumbalkan teman kita menjadi tukang parkir. Nampak. Itu teman Aduh, sejati itu sebenarnya teman sejati itu. sejati kan itu yang rela gitu kan panas-panasan gitu yang jalan berapa kilo itu kan, tapi ternyata di akhirnya gitu kita mendapatkan sebuah apa Kenikmatan. tuh kenikmatan yang luar biasa gitu sebelum pulang dijamu oleh teman terbaik kita gitu kan. Nah itu Wuih. kan cerita yang menarik gitu didengar itu. Nah itulah jadi kalau itu salah satunya. Yang kedua selain cerita ya menjadi suatu cerita yang menarik tuh bukan hanya ceritanya saja yang begitu menarik tapi apa tuh teman-teman kita gitu yang melakoni gitu ya, yang mendampingi yang apa tuh namanya tuh yang apa sih Main yang main lah dengan drama cerita yang tersebut. berperan. Nah yang berperan juga itu namanya ya apa teh apa sih namanya cukup berpengaruh gitu apakah cerita ini menarik atau enggak. Nah, karakter-karakter teman kita kan ya, ada yang bodor kan ya, ada yang selalu Ada yang pendiam kayak ada saya yang gitu. diam kan, ada yang selalu ketawa ketiwi gitu kan, ada apa. Nah, Ada ini yang ngaret. ada yang Ada yang suka ngaret, ngaret. Aduh. ada. Nah, itu tuh salah satunya ya yang menjadi yang penentu gitu cerita kita akan menarik atau enggak. Tapi intinya kan cerita ini bukan hanya menarik tapi apa yang kita ceritakan nanti itu di hari nanti apakah menjadi akan didengar gak gitu sama Allah Subhanahu wa taala gitu menuju surga. Nah, makanya harus kita mencari teman yang begitu baik supaya tidak bermusuhan. Nah, itu salah satunya ya tadi mungkinnya saya ulangi kembali, teman yang baik itu teman yang berperan, yang ketika ketemu tuh selalu mengingatkan kita kepada Allah kan. Oh, orang mun panggih jeung deal mah aduh ingat ke Allah Wah, selalu pakai tuh. peci ya. Balik, balik. Ingatkan sholat ini kan adanya ada loh bener teman yang kayak gitu tuh mun panggih jeung sieu tuh jadi ingat ka naon gitu kan. Nah, namun bisa mah ingat ke Allah gitu kan, itu teman yang baik kan. Ya, yang kedua kan teman yang baik itu teman yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir ya teman yang baik itu teman yang selalu mendoakan kita nih bagaimana keadaan apapun itu insya Allah itu menjadi sebuah cerita yang baik jika ada teman kita di dalamnya ketiga kriteria tersebut lah gitu. Nah, Ya, luar biasa ya. Kalau kalau bisa kita sampai kepada level
lihat teman kita aja kita ingatnya kepada Allah gitu. Kayak gitu. Benar. Ngelihat siapa, misal Kang Hadi, wah harus sholat nih gitu. Benar Kalau sih. enggak gimana gitu, nggak enak. Betul. Tapi Nah, mirip itu Israel kan. alasannya ya karena Allah gitu. Tapi ya itu gitu. Jadi ingatlah gitu. Itu udah sampai level yang cukup luar biasa lah sampai sebegitunya begitu. Nah, sebelum kita akhiri, saya pengen ada penutup dari kawan-kawan semua terkait tema yang kita bahas tentang pertemanan, sahabat sejati dan sebagainya, dan tentang hari ini akan kita ceritakan nanti. Begitu. Boleh, Kang Fajar. Aduh, nah ke orang penutup ya, Ya, kesimpulan. boleh apa aja. Epilog kalau dalam buku tuh. Iya, iya, epilog. Jadi intinya di pertemuan kita kali ini, di garis besarnya aja, Mm-mm. di mana seorang teman itu harus saling membantu, saling menasehati, saling membawa kebaikan. Dan di saat teman yang membutuhkan, dia bisa membantu. Walaupun nggak punya materi, ya dengan seadanya dia, semampunya dia membantu. Dan teman yang dibantu juga harus saling membantu. Terus kita itu jika ingin menceritakan hal yang baik nanti suatu saat di akhirat nanti, cukup simpel lagi. Dengan kita menjauhi semua larangannya dan juga melaksanakan semua yang diperintahkannya. Tapi semua itu butuh perjuangan yang amat sangat berat. Di mana ketika saat zaman Nabi Adam dulu saja, dia sudah bersumpah akan menggoda seluruh anak cucu Adam dan memasukkannya sebanyak-banyaknya di neraka. Dan selain itu juga, selain iblis juga, hawa nafsu kita juga, jika kita tidak latih, maka itu akan menguasai kita. Ya. Dan musuh terbesar dari kita itu ya hawa nafsu. Gitu. Dan orang yang baik itu yaitu orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Dan juga mengarahkan hawa nafsunya ke hal-hal yang baik. Dan begitu kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, menemukan teman yang baik, dan juga akan ditempatkan tempat yang lebih baik lagi ketika kita telah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Amin, amin. Kang Adi, boleh. Nah, hari ini akan kita ceritakan nanti. Kata penutupnya itu sih. Jadi teman-teman di luar sana nih, netizen, jika nanti gitu ingin bercerita ya gabung bersama kita hari ini. Masih bukan hari ini ya, hari depan, minggu depan, yang meskipun terkadang gak jadi ya. Nah, itu sih apanya atuh kesimpulannya. Inilah paling sedikit tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh X. Memang butuh perjuangan kan tadi katanya bahwa kita pengen mendapatkan suatu yang nikmat luar biasa butuh perjuangan salah satunya surga. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan cerita-cerita menarik dan juga apa tuh supaya banyak ditonton ya kita harus apa tuh memiliki adegan-adegan tertentu di ceritanya itu adegan-adegan yang sangat menegangkan dan juga butuh perjuangan yang jelas satu sama lain dengan teman-teman yang satu visi yang saling mengingatkan. Jadi supaya nanti gitu kita menjadi suatu cerita yang baik berarti pasti cerita kita di dunia ini ya musik dengan hari ini tuh pastikan kita mengambil berarti ya mengambil adegan-adegan
atau episode-episode yang begitu menegangkan, gitu ya, yang begitu butuh perjuangan. Karena sebenarnya kan tadi juga disampaikan sebenarnya kita tahu gitu, bahwa sesuatu hal yang bisa apa tuh namanya hal-hal yang gampang itu sebenarnya kan akan membuat kehidupan kita nanti menjadi susah. Begitupun sebaliknya hal-hal yang sulit akan menjadikan kehidupan kita tuh mudah gitu. Nah, berarti ya pastikan di setiap adegan-adegan tertentu kita mengambil langkah-langkah yang sulit gitu, supaya nanti ketika bercerita menjadi sebuah cerita yang happy ending gitu, yang bahagia. Begitu. Ya, oke. Boleh Kang Hanif epilog. Ayo kita adegan-adegan. Epilog, waduh ini epilog ini jadi benar-benar bahasa-bahasa cerita ya. Iya, cerita. Siap, siap. Eh, eh, epilog sinopsis, waduh. Siap, siap. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Cuman ya kalau saya sih berharapnya nggak cuma menceritakan hari ini. Kalau saya sih pengen saya itu nonton sebuah film Nabi Adam sampai akhir zaman gitu. Waduh, Waduh. itu cerita yang sangat menarik kayaknya nanti kita nobar lah. Kan keren ya, Keren, bukan keren. cerita yang dibuat-buat, bukan Itu cerita berapa yang lama ya diedit-edit untuk oleh menyelesaikan? pemerintah. Waduh, menyelesaikan apa? Ya itu butuh berapa lama waktu untuk menonton cerita dari Nabi Adam? Oh ya, ya di surga udah gak bisa apa-apa lagi kan kita nanti nonton weh. Oh, Sabosan, udah mau bosan, Gak mau bosen. mau Gak bosan. ada bosen. Ya cuman Di itulah, padang masyar itu mah meureun. nggak ada bosan. Mau ada hari lah modal, mau modal. Ah, Mantap. lah gitu lah. Itu cuman selingan. Cuman yang pasti eh, hari ini akan kita ceritakan nanti itu paling apa ya? Paling satu hal gitu. Semoga ini kan bahasannya ringan teman, bahasan ringan tapi menjalaninya berat sebenarnya gitu. Cuman berat. mudah-mudahan kita tuh bisa bisa saling lah gitu. Maksudnya yaitu semoga dengan berteman ini bisa menjadi alasan kita nanti di surga gitu. Karena harus saling tuh jadi nggak salah misal kita nih kita ngebahas sesuatu yang bagus gitu ya ya kita juga sebenarnya butuh gitu diwarnai oleh orang lain tuh gitu dengan hal karena kan setiap manusia nggak ada yang sempurna itu banyak yang kurang. Kalau nggak salah salah satu ustadz kalau nggak salah ini ya Ustadz Hanan Ataki gitu pernah bilang gini jadi Ustadz Hanan itu nggak pernah nerima undangan buat khutbah Jumat kalau nggak salah itu kenapa karena saya juga cina semahi gitu nggak selalu harus ceramah gitu ya mungkin konsep teman juga gitu nggak selamanya kita yang merasa diri baik juga harus terus mewarnai kita juga butuh diwarnai sebenarnya gitu semoga dengan saling itu gitu ya dengan saling itu ya lagi-lagi bisa menjadi alasan kita nanti bercerita di surga nanti gitu mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Amin, amin. Ya, Amin Kita amin amin ceritakan nanti. ya. Cukup ya. Alhamdulillah pembahasan kali ini sangat menarik banget teman-teman dan semoga kita bersaudara di dunia dan berteman di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini di YouTube Barikade TV dan follow sosial media Barikade TV @thebarikade. Kemudian juga komen, like, share tayangan ini. Kalau ada koreksi boleh dikoreksi. Dan mudah-mudahan Barikade semakin istiqomah dan semakin memberikan manfaat lebih luas dan lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Di momen
Maulid Nabi ini, peringatan Maulid, mari kita merenung dan ittiba, mengikuti, menaati apa yang beliau perintahkan dan beliau contohkan, dan semoga kita bisa mencontoh atau menauladani beliau sallallahu alaihi wasallam, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah uswah yang paling dan nggak ada lagi yang terbaik selain Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mencontoh beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Amin. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam.